Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa pernah ditegur Tuhan saat merasa ia manusia terpandai. Teguran yang membuat Nabi Musa harus banyak belajar dari Nabi Khidir. Nabi Nuh ditegur Tuhan saat mencoba menyelamatkan putranya yang menyekutukan Tuhan. Nabi Yunus ditegur dengan ditelan oleh ikan besar. Nabi Ibrahim ditegur Tuhan ketika menolak melayani tamu hanya karena si tamu adalah seorang majusi. Teguran yang sama juga pernah terjadi kepada Nabi Muhammad. Teguran yang sampai membuat Nabi merasakan sakit luar biasa, seakan terkena pukulan keras. Dan asal teguran dari Tuhan itu adalah kisah seorang buta, sahabat Nabi yang memiliki suara indah penyeru asma Allah. Orang-orang Madinah memanggilnya dengan sebutan Abdullah. Orang-orang Kurdi memanggilnya dengan panggilan Amr. Ia adalah sepupu Siti Khadijah, yang artinya sepupu Nabi Muhammad juga. Ibu Abdullah punya lakop atau panggilan Umi Maktum karena melahirkan anak yang buta total. Anak yang kemudian memiliki nama Abdullah bin Umi Maktum, sahabat Nabi yang buta sejak lahir. Itulah yang membuat orang Mekah lebih sering memanggilnya dengan Ibnu Umi Maktum. Jika dibandingkan beberapa sahabat seperti Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang satu ini tidaklah begitu dikenal. Jangankan Abu Bakar, bahkan dibandingkan Salman Al-Farisi sekalipun, nama Abdullah jarang sekali diketahui dan ditulis dalam tradisi Hasanah Islam. Meski ia salah satu generasi As-Sabiqunal Awwalun, orang yang pertama-tama memeluk Islam. Suara Abdullah sangat bagus, bahkan tidak kalah bagus dibanding Bilal bin Rabah. Hal inilah yang membuat Abdullah punya tugas bergantian dengan Bilal dalam mengumandangkan azan semasa di Madinah. Ada salah satu riwayat saat bulan Ramadan, makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Umi Maktum atau Abdullah mengumandangkan azan, karena ia tidak akan azan kecuali setelah terbitnya Fajar Shadiq. Dalam kitab Syuar min Hayatis Sahabah karya Abdurrahman Ra'fat Al-Basya, dikisahkan bahwa Abdullah adalah salah satu sahabat yang paling semangat mengikuti segala macam majelis yang diadakan Nabi. Saking antusiasnya, Abdullah sering terdengar rewel jika sedang bersama Nabi. Karena kerewelan ini, Nabi sempat berpaling dari Abdullah, bahkan dengan wajah masam. Itu terjadi beberapa saat sebelum peristiwa hijrah saat Nabi masih menyebarkan Islam di Mekah. Peristiwa ini terjadi saat Nabi sedang berdialog dengan pembesar-pembesar suku Quraisy. Dalam riwayat Anas bin Malik, At-Tibyan fi Ulum Al-Quran Beirut 59 disebutkan bahwa di antara pembesar itu ada Utbah bin Rabi'ah, Abbas bin Abdul Muthalib, dan Abu Jahal bin Hisham. Mereka adalah orang yang punya kedudukan penting di kota Mekah. Ini adalah pertemuan yang sebenarnya sudah dinanti Nabi. Selain Nabi bisa berdiskusi mengenai Islam dan mencoba menerangkan nilai-nilai ajaran agama baru tersebut di lingkungan Mekah, ia juga bisa bertemu dengan Walid bin Mughirah, ayah Panglima Tempur Ulung Khalid bin Walid, seorang pembesar dari suku Quraisy. Dialog dengan banyak orang penting dalam satu tempat semacam ini jelas menjadi kesempatan yang tidak akan dilewatkan oleh Nabi. Saat diskusi sedang intens, mendadak Abdullah mendekat dan tanpa tedeng-aling-aling berbicara kepada Nabi. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku ayat-ayat yang telah Tuhan ajarkan kepada engkau. Berilah aku petunjuk, kata Abdullah. Karena sedang berbicara dengan banyak orang, Nabi tidak memperhatikannya. Tidak hanya itu, Nabi memalingkan muka. Fokus Nabi mengarah kepada Abu Jahal dan pembesar Quraisy lain. Ibnu Katsir pun menafsirkan peristiwa ini bahwa Nabi sampai tidak memperhatikan perkataan Abdullah Ar-Rifai. Ringkasan tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 911. Dalam tafsir Al-Maraghi juz 30 halaman 70 oleh Mustafa Al-Maraghi, hal ini cukup masuk akal. Sebab jika Nabi bisa meyakinkan banyak pembesar Quraisy, sudah tentu kedudukan dan keamanannya di Mekah dalam menyebarkan agama Islam terjamin. Apalagi jika sebagian pemimpin kota Mekah bisa masuk Islam. Tidak akan ada peristiwa hijrah untuk mencari suaka atau peperangan yang menumpahkan darah di Jazirah Arab dalam sejarah berdirinya agama Islam.
Setelah berdialog, Nabi pulang ke kediamannya. Dalam perjalanan pulang itulah, mendadak pandangan Nabi gelap dan kepalanya terasa sakit, seperti ada seseorang yang memukul begitu keras. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, tiba-tiba Tuhan menahan pandangannya dan menundukkan kepalanya. Lalu muncullah wahyu yang menjadi awalan surat Abasa, surat dalam Al-Quran yang masuk sebagai surat Makkiyah, surat yang turun di kota Mekah dan menjadi bagian dari juz 30. Lafal-lafal itu muncul begitu saja dalam pikiran Nabi. Muncul sebanyak 16 ayat yang berisi teguran langsung kepada Nabi. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang yang buta kepadanya. Tahukah engkau barangkali dia, Abdullah, ingin membersihkan dirinya dari dosa atau pelajaran, lalu dari pelajaran tersebut dapat memberi manfaat kepadanya. Rangkaian wahyu pada ayat ke-10 berbunyi, Fa'anta anhu tollaha, maka kamu mengabaikannya. Dalam tafsir Al-Misbah 2002, 60, penyebutan kata awal Abasa, dia yang bermuka masam, adalah bentuk persona ketiga. Artinya tidak menunjuk langsung kepada Nabi dengan menyebut nama. Hal ini isyarat bahwa teguran itu masih bersifat halus. Sedangkan kata Al-A'ma yang buta mengisyaratkan Abdullah bersikap demikian karena ia tidak bisa melihat apa yang terjadi. Sehingga bentuk ketidaksopanan Abdullah cukup bisa ditoleransi. Sekalipun isi wahyu adalah kritik terhadap dirinya sendiri, Nabi Muhammad tetap segera menyebarkan wahyu yang baru saja diterimanya itu kepada para sahabat. Kita bisa memetik dari kisah ini, sekalipun Nabi adalah manusia yang dimuliakan dan terhindar dari dosa, ia tidak pernah merasa perlu untuk menutup-nutupi kekurangan yang pernah dilakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.